Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan Seksi 10.1 Pemeliharaan Jalan 10.1.2 Bahan dan Pengendalian Mutu 1 Ketentuan Bahan Pukul 4.12 5.15.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6. Aplikasi penggunaan bahan adalah berikut. A. Perkerasan bahan yang digunakan untuk penambalan lubang beraspal, patching, atau untuk perbaikan permukaan yang retak, harus sama atau lebih tinggi mutunya dari bahan existing, kecuali diperintahkan lain oleh pengawas pekerjaan. Bahan yang digunakan dapat mencakup timbunan pilihan, lapis fondasi agregat kelas A, kelas B, ACWC, ACBC, ACBES, pengendalian, mutu, pengukuran, dan pembayaran, pekerjaan. ACWC ASB, ACBC ASB, ACBES ASB, HRS BES, HRS WC, CPHMA, lapis penetrasi makadam, lapis penetrasi makadam asbuton, lapis perekat. Laburan aspal, buras, atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki. Bahan-bahan ini harus sesuai dengan spesifikasi ini yang berkaitan menurut jenisnya. Bahan perkerasan hasil galian yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai lapis fondasi bawah, subbase, dan timbunan pilihan setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan seksi 9.1 pekerjaan harian. Untuk bahan yang digunakan sebagai pelaburan setempat atau laburan aspal pada perkerasan yang retak harus sesuai dengan tabel 4.2.2.3. Sebagaimana diuraikan dalam seksi 4.2 dari spesifikasi ini. Aspal pen 60-70 atau pen 80-100 atau bahan lainnya sebagaimana yang disetujui oleh pengawas pekerjaan harus digunakan untuk mengisi retak-retak. Untuk perkerasan beton semen, mutu beton yang digunakan harus sama atau lebih tinggi dari mutu beton existing di lokasi pekerjaan. Jika penggunaan bahan tambah sebagai bahan campuran beton, maka proporsi campuran dengan bahan tambah harus sesuai dengan ketentuan dari jenis bahan tambah yang digunakan sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 5.3.2.8 dari spesifikasi ini dan terlebih dulu harus melalui uji mutu sebelum memperoleh persetujuan dari pengawas pekerjaan sebagai rancangan campuran, mix design, beton. Bahan yang harus digunakan untuk perbaikan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal dapat meliputi timbunan pilihan, lapis fondasi permukaan tanpa penutup aspal atau lapis fondasi agregat tanpa penutup aspal. Yang memenuhi ketentuan dalam seksi 5.2 dari spesifikasi ini. Bila mana perkerasan berbutir tanpa penutup aspal existing kekurangan agregat kasar atau agregat halus, pengawas pekerjaan dapat memerintahkan untuk menambah agregat kasar atau halus, dicampur dengan perkerasan existing dan memenuhi ketentuan gradasi bahan yang disyaratkan pada pasal 5.2.2.2 dari spesifikasi ini. B. Bahu jalan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan bahu jalan harus mempunyai mutu sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dengan mutu bahan pada bahu jalan existing, kecuali ditetapkan lain oleh pengawas pekerjaan. Bahan yang digunakan dapat mencakup timbunan pilihan dan lapis fondasi agregat atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki. Bahan-bahan ini harus sesuai dengan spesifikasi ini menurut jenisnya. C. Drainase bahan yang digunakan untuk pemeliharaan drainase harus sesuai dengan mutu bahan pada drainase yang diperbaiki, kecuali ditetapkan lain oleh pengawas pekerjaan. D. Bangunan pelengkap jalan, jika ada. Bahan yang digunakan untuk perbaikan tembok penahan, trotoar, dan fasilitas penyeberangan pejalan kaki,
harus sama atau lebih tinggi mutunya dengan komponen bangunan pelengkap jalan yang diperbaiki, kecuali ditetapkan lain oleh pengawas. Dalam pelaksanaan perbaikan bangunan pelengkap jalan, penyedia jasa harus memperhatikan kondisi lalu lintas di lapangan dan harus menyiapkan rambu-rambu peringatan bagi pengguna jalan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Perlengkapan jalan. Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan jalan harus terdiri dari material yang sejenis, misalnya untuk penulisan kembali huruf pada rambu jalan, maka kualitas cat harus sama atau lebih tinggi mutunya dan pengecatan rambu jalan yang mempunyai lapisan pemantul rambu lalu lintas. Reflektivitas lapisan pemantul seperti rambu petunjuk, rambu peringatan, rel pengaman, patok pengarah, dan jenis rambu lainnya. Harus menggunakan lapisan pemantul, reflective sheeting, terdiri dari retroreflective lens system dengan permukaan rata dan halus, sesuai persyaratan ASTO M268-15 sebagaimana yang Bahan yang digunakan untuk pengecatan dekoratif kerep pada trotoar atau median harus merujuk pada ketentuan bahan pada pasal 8.3.2 dari spesifikasi ini. 2. Pengendalian mutu. Penerimaan bahan. Bahan yang akan digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan harus terlebih dahulu dapat diamati secara visual dan kemudian diuji mutunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada spesifikasi ini menurut jenisnya dengan jumlah contoh, sampel, sesuai dengan ketentuan pengajuan kesiapan kerja dari masing-masing bahan yang diuraikan dalam spesifikasi ini. Dibuat laporan hasil pengujian bahan secara tertulis sebagai dokumen pengendalian mutu bahan. Bahan hanya dapat digunakan apabila dinyatakan secara tertulis bahwa mutu bahan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi ini. Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat digunakan dalam perbaikan atau pekerjaan pemeliharaan jalan. Bahan perkerasan hasil galian pada perkerasan jalan yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai lapis fondasi bawah, subbase, dan timbunan pilihan dengan persetujuan pengawas pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan seksi 9.1 pekerjaan harian. Penerimaan hasil pekerjaan. Hasil perbaikan atau pemeliharaan pekerjaan harus diinspeksi atau dilakukan pengujian hasil pekerjaan secara random, acak, untuk memastikan bahwa mutu hasil pekerjaan sesuai persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi ini. Penyedia jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada pengawas pekerjaan tentang hasil inspeksi pekerjaan secara visual revisi. 2. Cara atau mutu hasil pengujian yang dilaksanakan. Mutu hasil pengujian harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi ini. Bila mana pemeliharaan kinerja disebutkan dalam perjanjian kontrak atau syarat-syarat khusus kontrak, SSKK, maka 1. Dengan memperhatikan laporan hasil inspeksi dan pengujian mutu, dapat ditetapkan bahwa hasil perbaikan atau pemeliharaan jalan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. 2. Jika hasil inspeksi dan atau pengujian mutu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan indikator kinerja yang disyaratkan, maka harus dilakukan perbaikan pekerjaan ulang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. 3. Penyedia jasa harus bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan yang telah dilaksanakan dari semua lokasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan harus dijaga kinerja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10.1.4 hingga serah terima pertama pekerjaan. 4. Jika pekerjaan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan lagi dalam masa pelaksanaan, maka penyedia jasa harus segera memperbaiki kembali kerusakan tersebut sesuai waktu tanggap perbaikan hingga kinerja pekerjaan memenuhi persyaratan. 5. Apabila penyedia jasa gagal memperbaiki kinerja jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan,
dapat dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi ini. 10.1.5 Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran untuk pemeliharaan jalan A. Penambalan perkerasan dan bahu jalan, perbaikan lubang, laburan setempat, perataan setempat. Perbaikan tepi perkerasan dan pengkerikilan kembali yang ditetapkan sebagai pekerjaan pemeliharaan. Perkerasan dan atau bahu jalan oleh pengawas pekerjaan harus diukur dalam meter kubik untuk pembayaran sesuai kuantitas bahan. Berbutir atau beraspal yang dihampar aktual berdasarkan hasil pengukuran awal dan diterima hasil pekerjaan tersebut oleh pengawas pekerjaan. Pembayaran tersebut juga harus sudah mencakup pemasokan, pencampuran dan pemakaian lapis resap pengikat dan atau lapis perekat. B. Pekerjaan perbaikan perkerasan beton semen akan diukur dan dibayar menurut seksi 4.8 sampai seksi pukul 4.13 dari spesifikasi ini. C. Aspal untuk penutupan retak harus diukur dalam liter dari bahan yang digunakan. D. Pengukuran kuantitas bahan agregat yang ditambahkan pada perkerasan berbutir tanpa penutup aspal yang ditetapkan oleh pengawas pekerjaan harus dalam meter kubik dari kuantitas bahan berbutir yang aktual dihampar dan telah dipadatkan di tempat dan diterima oleh pengawas pekerjaan. E. Perataan berat pada permukaan jalan tanah atau permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal diukur untuk pembayaran dalam meter persegi sebagai perataan dan pemadatan yang diterima oleh pengawas pekerjaan. F. Bahan aspal yang digunakan untuk pelaburan setempat, laburan aspal, buras, dan pekerjaan kecil lainnya harus diukur dalam liter untuk pembayaran menurut daftar mata pembayaran sebagaimana yang disebutkan di bawah. Kuantitas yang diukur harus merupakan kuantitas residu bitumen. Residu bitumen harus didefinisikan sebagai bahan bitumen yang tetap tinggal setelah semua bahan pengencer, cutter oil, atau bahan emulgator dan air menguap. Kadar residu bitumen harus ditentukan menurut petunjuk pengawas pekerjaan dengan salah satu cara berikut, dengan pengujian destilasi, atau dari resep pabrik pembuatnya, atau dari nilai minimum bitumen residu yang disyaratkan oleh spesifikasi bahan yang sesuai. Pengukuran residu bitumen untuk pekerjaan pemeliharaan harus mencakup semua pekerjaan dan bahan yang berkaitan, termasuk pembersihan dan pemasokan, pengiriman dan penghamparan setiap jenis agregat penutup atau bahan blotter. G. Pengerikilan kembali bahu jalan existing dari jalur lalu lintas. Carry-away, yang bukan perkerasan tanpa penutup aspal, yang ditetapkan oleh pengawas pekerjaan harus diukur dalam meter kubik untuk pembayaran sebagai kuantitas pekerjaan bahan berbutir yang telah dipadatkan, yang aktual dihampar dan diterima dalam pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan bahu jalan. H. Pekerjaan perbaikan atau normalisasi lereng galian atau timbunan pada tepi selokan dan saluran air serta pembentukan kembali atau normalisasi selokan yang tidak dilapisi, inline ditch, harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai kuantitas aktual bahan yang diperlukan dan disetujui oleh pengawas pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk pembentukan kembali selokan dan saluran air yang memenuhi pada garis, ketinggian dan profil yang benar seperti yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Penggalian yang melebihi dari yang ditunjukkan yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan tidak boleh diukur untuk pembayaran. I. Semua drainase dan pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pekerjaan galian dan timbunan pada saluran atau selokan harus diukur dan dibayar dalam meter kubik menurut mata pembayaran yang terdaftar pada daftar kuantitas dan harga di bawah ini. J. Pekerjaan perbaikan dengan bahan penutup, selan, untuk perkerasan beton semen akan diukur dan dibayar menurut pasal 4.12.8 dari spesifikasi ini sesuai dengan mata pembayaran yang digunakan. K. Pengecatan kerb, median akan diukur dalam meter persegi dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. L.
Perbaikan rel pengaman yang telah dikerjakan akan diukur dalam meter panjang dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. M. Pembersihan patok atau rambu yang telah dikerjakan akan diukur dalam jumlah patok atau rambu yang telah dibersihkan dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. N. Pekerjaan pengendalian tanaman harus disahkan untuk pembayaran aktual setiap kali pelaksanaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan pengesahan tertulis dari pengawas pekerjaan. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan beberapa kali selama masa pelaksanaan sebagaimana diperintahkan pengawas pekerjaan dan harus diukur dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. Pembuangan tanaman atau rumput yang dipotong tidak diukur tersendiri. O. Pembersihan drainase dari endapan dan benda hayutan termasuk pembuangannya akan diukur dan dibayar untuk mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. P. Galian, cutting, dan pembuangan seluruh bahan existing yang rusak, memangkas dan membersihkan tepi lokasi galian, pembuangan endapan saluran dan benda hanyutan, serta pemadatan dan penyiapan tanah dasar hasil penggalian tidak akan diukur dan dibayar tersendiri. Pekerjaan ini dipandang seluruhnya dibayar menurut berbagai mata pembayaran yang terdaftar pada pasal 10.1.5.2 di bawah. Q. Untuk pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan padat karya, selain pengukuran hasil pekerjaan juga harus dilengkapi dengan tanda bukti. Pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarnya tidak boleh kurang dari UMR. 2. Dasar pembayaran A. Pembayaran pemeliharaan jalan pekerjaan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar menurut harga kontrak. Persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah ini sebagaimana ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, perkakas, peralatan, bahan dan pekerjaan lainnya atau biaya lain. B. Pemotongan pembayaran kinerja untuk kontrak pemeliharaan kinerja bila mana pemeliharaan kinerja disebutkan dalam perjanjian kontrak atau syarat-syarat khusus kontrak, SSKK. Pembayaran terhadap hasil pemeliharaan kinerja jalan pada lingkup pekerjaan pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan rutin jalan harus dilakukan pemotongan terhadap kegagalan pemenuhan tingkat layak. Besarnya pemotongan pembayaran 2. Cara. Sesuai dengan ketentuan pasal 10.1.4.3 dari spesifikasi ini. Pasal 10.1.4.3. Sanksi keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan untuk setiap kegagalan pemenuhan tingkat layanan jalan yang disyaratkan maka penyedia jasa harus telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan indikator kinerja jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan. Jika dalam batas waktu tanggap perbaikan sebagaimana yang ditetapkan penyedia jasa belum dapat memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan indikator kinerja jalan, maka penyedia jasa dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan pembayaran akibat keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan dengan rumusan sebagai berikut. D sama dengan 0,01 XHX X NELEP di mana D sama dengan besarnya pemotongan pembayaran dalam rupiah. H sama dengan jumlah hari keterlambatan perbaikan pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan hasil inspeksi lapangan. PJC sama dengan panjang jalan yang cacat, tidak memenuhi indikator kinerja dalam segmen jalan yang ditetapkan, panjang segmen minimal 100 meter. PJL sama dengan panjang jalan dalam kontrak berdasarkan lingkup pekerjaan. NELEP sama dengan nilai lingkup pekerjaan dalam kontrak. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 10.1 1 10.1 2 10.1 3 10.1 4 10.1 5 10.1 6A
10.1 6b 10.1 7 10.1 8 Galian pada saluran air atau lereng untuk pemeliharaan timbunan pilihan pada lereng tepi saluran untuk pemeliharaan perbaikan pasangan batu dengan mortar perbaikan lapis fondasi agregat kelas A perbaikan lapis fondasi agregat kelas B. Perbaikan lapis fondasi agregat kelas S. Perbaikan lapis fondasi agregat kelas C. Perbaikan dan perataan permukaan jalan tanah perbaikan dan perataan permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal meter kubik meter kubik. Meter kubik meter kubik meter kubik meter kubik meter kubik meter persegi meter persegi. Perbaikan campuran aspal panas meter kubik. 10.1 10 10.1 11 10.1 12 10.1 13 10.1 14 10.1 15 10.1 16 10.1 17 Perbaikan campuran aspal panas dengan asbuton perbaikan asbuton campuran panas hampar dingin perbaikan lapis penetrasi makadam tanpa atau dengan asbuton residu bitumen untuk pemeliharaan perbaikan perkerasan beton semen perbaikan lapis fondasi bawah beton kurus perbaikan pasangan batu pengecatan kerep pada trotoar atau median meter kubik meter kubik meter kubik liter meter kubik meter kubik meter kubik meter persegi. Penggantian komponen rel pengaman perbaikan rel pengaman pengecatan patok pembersihan pengecatan rambu pembersihan drainase dan saluran samping pengendalian tanaman kilogram meter panjang buah meter panjang. Seksi 10.2 Pemeliharaan jembatan 10.2.2 Bahan dan pengendalian mutu ketentuan bahan dan pengujian pekerjaan harus mengacu pada semua seksi dari Divisi 7 Struktur dan Divisi 8 Rehabilitasi. 1. Bahan A. Bahan perbaikan beton bahan patching dan grouting untuk perbaikan dimensi mengacu pada seksi 8.2. Perbaikan dimensi struktur beton. B. Bahan dan alat perbaikan retak pada beton bahan dan alat perbaikan retak pada beton mengacu pada seksi 8.1. Perbaikan retak dengan bahan epoksi. C. Bahan cat I. Pengecatan elemen utama, elemen struktur jembatan baja I. Pengecatan elemen beton pengendalian. D. Penggantian dan pengencangan baut bahan, peralatan, alat torsi momen, untuk pelaksanaan penggantian baut mutu tinggi dan pengencangan baut mutu sedang mengacu pada seksi 8.5. Penggantian dan pengencangan baut. E. Pasangan batu persyaratan bahan untuk pasangan batu mengacu pada seksi 7.9 pasangan batu. 2. Pengendalian mutu A. Penerimaan bahan I. Bahan yang akan digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan jembatan harus terlebih dahulu diamati secara visual dan atau diuji mutunya sesuai ketentuan yang disyaratkan. I. Dibuat laporan hasil pengujian bahan secara tertulis sebagai dokumen pengendalian mutu bahan. I. Bahan hanya dapat digunakan apabila telah disetujui oleh pengawas pekerjaan. Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak boleh digunakan dalam pekerjaan pemeliharaan jembatan ini. B. Penerimaan hasil pekerjaan I. Hasil pemeliharaan jembatan harus diinspeksi atau diuji secara random, acak. I. Penyedia jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada pengawas pekerjaan tentang hasil inspeksi pekerjaan secara visual atau mutu hasil pengujian yang dilaksanakan. I. Penilaian hasil inspeksi dan atau pengujian mutu dilakukan berdasarkan ketentuan dalam spesifikasi ini. If, bila mana pemeliharaan kinerja disebutkan dalam perjanjian kontrak atau syarat-syarat khusus kontrak, SSKK, maka 1. Jika hasil inspeksi dan atau pengujian mutu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan indikator kinerja yang dipersyaratkan, maka harus dilakukan perbaikan pekerjaan. 2.
Penerimaan hasil perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pengujian mutu ulang. 3. Penyedia jasa harus bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan kinerja jembatan yang telah dilaksanakan dari semua lokasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan harus dijaga kinerja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10.2.4 dari spesifikasi ini hingga serah terima pertama pekerjaan. 4. Jika pekerjaan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan lagi dalam masa pelaksanaan, maka penyedia jasa harus segera memperbaiki kembali kerusakan tersebut sesuai waktu tanggap perbaikan hingga kinerja pekerjaan memenuhi persyaratan. 5. Apabila penyedia jasa terlambat memperbaiki kinerja jembatan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10.2.4.5. 10.2.5. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran pemeliharaan jembatan A. Pengukuran untuk pembayaran pemeliharaan jembatan yang telah dikerjakan harus diukur berdasarkan pengesahan tertulis. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan beberapa kali selama masa pelaksanaan dan harus diukur dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. B. Pekerjaan yang ditentukan pengawas pekerjaan sebagai pekerjaan pemeliharaan jembatan menurut seksi 10.2 dari spesifikasi ini akan dibayar dari lump sum dari masing-masing jembatan dalam penawaran sesuai dengan jenis dan sifat serta panjang masing-masing jembatan untuk mata pembayaran yang terdaftar dalam seksi 10.2 dari spesifikasi ini sebagaimana yang sesuai. 2. Dasar pembayaran. A. Pekerjaan pemeliharaan jembatan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar dari harga lump sum dari masing-masing jembatan dalam kontrak yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga tersebut harus mencakup semua kompensasi penuh untuk semua bahan, pekerja, peralatan dan perkakas, dan keperluan lainnya yang perlu atau lazim untuk pekerjaan pemeliharaan jembatan sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam spesifikasi ini. B. Dengan syarat diterbitkannya pengesahan tertulis setiap bulan dari pengawas pekerjaan atas pekerjaan pemeliharaan jembatan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan, maka pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan dengan angsuran bulanan berikut. I. Bulan ke-1 sampai dengan 3 masing-masing dibayar 12,5% per bulan I. Bulan berikutnya masing-masing dibayar 62,5% masa pelaksanaan dalam bulan 3. I. Bila mana pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari masa pelaksanaan dalam kontrak, maka sisa pembayaran pada bulan berikutnya tidak dilanjutkan. If. Bila mana pelaksanaan pekerjaan lebih lambat dari masa pelaksanaan dalam kontrak, maka tidak ada pembayaran tambahan pada bulan berikutnya. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 0.2 1 10.2 2 10.2 3 10.2 4 10.2 Pemeliharaan jembatan bentang M. 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 Lump sum lump sum lump sum lump sum lump sum